Hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarbatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wal audi wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqam Sultan lil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Suman al-Madani Sayyid Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari Sayyid Syekh al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Kashf al-Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Hamdi Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Sayyidina al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghab Sayyidina al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin al-Idrus al-Akbar Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdurrahman As-Sakran Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah al-Idrus al-Adani Sayyidina al-Habib Syekh bin Abdullah al-Idrus Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muhdar Sayyidina al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Sayyid Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zain al-Hamid Sayyidina al-Habib Abi Bakrin bin Sadim As-Sawab Sahibil Inab Sayyidina al-Habib Abdurrahman al-Jufri Sahibi Taris Sayyidina al-Habib Husin bin Abi Bakrin al-Idrus Sahibil Warabatang Sayyidina al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habib Sahib Syekhihi Sayyidina al-Habib Abi Bakrin al-Attas al-Hamid Sayyid Syekh Muhammad Amin al-Qutbi Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Sayyid Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Magni Sayyid Syekh Muhammad Syarwani Abdan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyid Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah al-Wahid jami'i masyayikhina wa masyayikhim أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana hablana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khislatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri asyirku billahi wad-durru li'ibadillahi wa khislatani laisa fawqahuma syai'un minal birri al-imanu billahi wan naf'u li'ibadillah. Artinya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dua perkara tidak ada atas keduanya itu sesuatu daripada kejahatan. Pertama, menyekutukan dengan Allah, dan kedua, memberi mudarat bagi hamba Allah Ta'ala. Maksudnya, dalam hidup ini ada dua macam yang disebut dengan pola keseimbangan. Ada yang namanya dunia, kawannya akhirat. Ialah bila inya siang, kawannya malam. Bila inya manis, lalawannya apa? Hambar. Bila inya masin, lalawarnya masin, hambar lah. Bila manis, lalawanannya masam. Lalu taat, lalawanannya maksiat. Nah, seluruhnya itu menjadi sebuah kesimpulan. Ada yang disebut dengan baik, kebaikan, ada yang disebut dengan keburukan. Ialah salah. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada nur, ada zulmah. Itulah yang disebut dengan zaujaini snaini, sepasang, yang merupakan pola yang diciptakan Allah dalam kehidupan. Maka kata Rasulullah, ada dua perkara, tidak ada yang lebih jahat dari dua perkara ini. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat dari dua perkara ini. Yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik terhadap Allah. Itu kejahatan yang nomor satu. Masa Allah disyirikatkan? Allah dikatakan dua, Allah dikatakan tiga, Allah disamakan dengan berhala, Allah disamakan dengan yang lain-lain. Itu ngarannya kejahatan yang paling jahat. Kenapa? Karena ini sangat merusak, bertolak belakang dengan kenyataan, bertolak belakang dengan akal sehat, bertolak belakang dengan keyakinan yang benar. Ketika seseorang salah, apabila cara akalnya sudah salah, kemudian keyakinannya sudah salah, maka
lahirlah kesalahan, dan kesalahan. Kenapa? Karena berawal dari pikiran nang salah, keyakinan nang salah, menghasilkan perbuatan, sikap dan perbuatan yang salah, selalu salah. Berarti ngapa ngarannya? Ini kejahatan pokok. Kejahatan pokok. Makanya selalu ditegaskan jangan sampai mensyirikatkan Allah. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Arti jangan berlebihan itu, ada orang saling takutnya dengan syirik, sehingga ada yang disebut dengan bahasa usul fikih atau bahasa agama ngarannya banai sadduz zari'ah, menutup peluang, menutup kesempatan dari perbuatan syirik itu. Sehingga ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh, khawatir syirik. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Pola pikir nang sangat takut, sedikit-sedikit, Pak Aris kada boleh, napa garang? Kalau syirik, nah entah. Ini apa nih? Bawa utas kada boleh, napa? Syirik. Kamu nih, apalagi ini utas berajah nih, napa? Oh kada boleh jual nih. Kalau napa? Kalau syirik. Bujuran dulu syirik kada pangkalo. Kalimatnya itu kan kalau. Nah sehingga orang kena mempastiakan, memponis dengan zahir hadis Nabi. Napa? Man allaka tamimatan, siapa yang menggantung jimat faqad asyraka billah, sungguh dia berbuat syirik kepada Allah. Jadi bila orang berjimat tuh syirik tuh. Ini hadisnya aja. Bujurlah hadis, ya. Tapi pemahamannya yang harus dijabarkan. Kenapa? Menutup pintu syirik itu kada kawa benar. Pahamlah. Menutup pintu syirik itu tidak bisa. Kenapa? Karena syirik itu ada di mana-mana. Syirik itu mulai ada di awak kita, mulai ada dengan apa yang kita lihat, selalu ada dengan apa yang kita dengar, selalu ada apa yang kita jalani. Habis nang ditutup itu adalah keyakinan hati kita, supaya dikunci bahwa dalam hidup ini la yadurru wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Itu aja dulu. Nah ini berlebihan ngarannya benar. Sehingga terjadilah melarang apa yang diperbolehkan. Contohnya melarang ziarah ke kubur wali. Kalau pina menyembah kubur jadi syirik, kada. Rasulullah itu kan secara umum, inni nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha al hadis. Dulu aku melarang kalian ziarah ke kubur. Sekarang ziarahlah kalian ke kubur. Karena berziarah ke kubur itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Karena berziarah ke kubur itu bisa mengingatkan kematian. Karena berziarah ke kubur itu bisa membuat zuhud dengan dunia. Lamun dipadahkan orang berziarah kada boleh. Kenapa? Supaya ini jangan syirik jero tuh. Kekhawatiran berlebihan ngarannya sehingga melarang apa nang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai. Ada sebuah hadis banai nang jarang dibuka oleh orang, walaupun aku hadisnya kada hafal, tapi maknanya lumayan karena beberapa kali sudah menelaah hadis itu. Maknanya kurang lebih begini. Aku tidak di akhir zaman, aku tidak mengkhawatirkan umatku dengan syirik. Rasanya di Riyadhus Shalihin ada.
Aku tidak mengkhawatirkan, aku tidak menakutkan atas umatku di akhir zaman itu dengan kesyirikan. Tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan itu apabila umatku ini sudah dibukakan abu-abu dunia. Pintu-pintu dunia ini nang khawatir. Kalau syirik ya Nabi aku ada takutan. Kenapa? Ini sudah belajar aja, sudah diajari tauhid. Nah yang dikhawatirkan itu adalah iza putihat lahum abwabud dunya. Apabila sudah dibukakan kepada umatku ini pintu-pintu dunia, ini nang membahayakan. Bagaikan apa? Bagaikan orang nang minum banyu lalu dia tenggelam di dalam lautan tersebut. Man syaribaha gharqa. Siapa yang meminumnya dia akan tenggelam. Dia larut dengan dunia. Nah ini nang ditakutani Nabi. Lah, ini ada juga orang maulid dipadahakan menuruti Nasrani memuji-muji nang gaya Nabi Isa. Terlalu berlebihan sangka burukmu itu. Terlalu berlebihan. Jangan-jangan jiwa kalian harus dibawa ke psikiater. Kenapa? Karena selalu berburuk sangka kepada orang Islam. Orang hendak berziarah ke kubur wali dipadahkan menyembah kubur. Orang berziarah ke kubur wali dipadahkan khawatir kada usah khawatir berbuat syirik. Orang hendak kambang di atas kubur dipadahkan ini dan itu. Orang berzikir di atas kubur dipadahkan menyembah jua. Orang dipadahkan maulid dipadahkan ini dan itu. Gampang aja ke maulid itu gampang meneh. Pertanyaannya kita kepada usul fikih hukum. Hukum itu ada ibadah, ada adat, ada hukum akal. Kita cari aja. Maulid ini ibadah kadang? Hukum asal dulu ibadah kadang? Kada. Kada benar. Maulid ini bukan ibadah. Paham, Re? Maulid itu bukan ibadah. Karena bilanya ibadah itu solai ngarannya tauqifiyah. Ada sudah aturan baku nang diatur oleh Rasulullah, ketentuan waktu, ketentuan pelaksanaannya, ketentuan caranya. Itu kalau ibadah. Kita sembahyang duha, ibadah kalau adalah aturannya. Ada kalau jamnya, rakaatnya. Itu dari siapa? Tauqifiyah dari Rasulullah. Itu aja. Habis ini adat. Kadang kali-kali ini adat. Nang dibiasakan adatnya tapi adatun hasanah. Adat nang bagus. Maka masuk dalam hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, siapa nang memulai tradisi adat nang baik, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia sejumlah orang yang mengikuti tradisi itu. Namun walaupun itu adat dan tradisi, di dalamnya mengandung sunnah, pahamlah. Paham Rahmat? Di dalamnya mengandung sunnah, ada silaturahmi, ada bersolawat, ada beristighfar, ada bertasbih, ada baca Quran, ada ijtima' fil khair. Itu dah, ada it'amut taram, ada idkhalus surur, banyak sunnah yang terkandung di dalam adat itu. Habis biris salah. Iris sudah. Kenapa? Ini padahakannya
Beulah kita nih ibadah nih beulah. Ada. Nah iya nang kena no menyasar kena sudah bid'ah ini lalu syirik hapulang do. Nah, kabilanya bahasa syirik ini ranjak sudah kita kupas dah. Yang dimaksud syirik di sini adalah menduakan Tuhan, menduakan kemampuan Allah Ta'ala. Tidak ada kejahatan yang lebih dari kejahatan ini, yaitu satu syirik. Yang kedua, wadurru li'ibadillah, memudaratakan, merusak lawan hamba Allah Ta'ala, kejahatan liwar. Bahasa orang ini benar ham. Ham itu hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Tidak boleh. Kita sudah di dalam hukum Islam untuk golongan kita dulu. Golongan kita. Orang apabila sudah Islam, kata Rasulullah, haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram, jangan diganggu hartanya, jangan diganggu dirinya, jangan diganggu kehormatan. Nang sesama kita. Secara umum paham dah kita. Nah lalu ada orang nang melanggar HAM, hak asasi manusia. Kenapa? Orang hendak mengolah KTP benar dihalang-halangi, ini melanggar HAM. Menyakiti dirinya melanggar HAM. Pokoknya hak-hak asasi manusia lah. Dengan kalimat dalam agama, kita ini kada boleh membikin rusak lawan hamba Allah. Merusak dirinya, paham deh? Merusak kehormatannya, merusak hartanya. Jangan. Kejahatan yang paling jahat sesudah mensyirikatkan Allah adalah merusak hamba Allah. Banyak terjadilah ini benar. Oh banyak terjadi benar. Terjadi secara nampak kelihatan mata, terjadi kada nampak kelihatan mata. Contoh, yang nampak kelihatan mata kita, orang itu merusak hamba Allah, merusak awaknya, dipukuli, lisitnya, rusaklah, rusak, mudaratnya. Banyak terjadilah, banyak terjadi. Banyak. Yang kedua, merusak karir benar. Tidak boleh. Dengan cara apa? Dengan cara difitnah. Ikam umpamanya begawi di perusahaan. Ibul begawi di perusahaan. Lalu ibulnya hendak merusak Fahri. Dengan cara apa? Dirusak kehormatannya. Dipitnahkah apa? Akhirnya apa? Akhirnya Fahri dikeluarkan dari perusahaan. Rusak. Namanya dirusak. Iyalah. Banyaklah terjadi. Banyak. Salah. Dengan cara dipitnah atau dengan cara
yang disebut sekarang ini ngarannya pembunuhan karakter. Ngeri. Ini selalu terjadi dan selalu terjadi sampai kapanpun ketika sudah musim politik. Kenapa? Ini harus dibunuh karakternya, dibunuh kehormatannya supaya apa? Supaya orang jangan memilih. Ngeri. Itu ngarannya durrun li'ibadillah, merusak hamba Allah. Ada boleh. Jahat banget. Jahat banget. Ayo. Fahri calon bupati benar. Calon lain lalu merusak karakter Fahri ini macam-macam. Ini. Dirusaklah. Akhirnya Fahri ini gugur. Bukan hanya gugur sebelum bertanding. Gara-gara apa? Karakternya dirusak. Contohnya keburukan nang lewat dikeluarkannya. Nang zaman Fahri nakal. Nah gambarnya Fahri atau si pulan calon ini, nah gambarnya ini lawan pelacur. Itu ngeri benar. Ngeri. Dulu benar. Dulu ada kasus nang kayak ini, pembunuhan karakter dan melalui fitnah dengan boleh dikatakan orang awam mudah percaya, apalagi orang yang sudah benci. Nampak? Gus Dur benar. Gus Dur dipadahkan ke bibinian. Gambarnya ada nama begapit lawan bibinian. Ngaran bibinian tuh kalau kada salah ujungnya T. Sebarakan. Dibumbuinya kata-kata atau reka, oh my Allah, orang yang sudah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Hati sudah garing, babangat garing. Hati sudah benci, semakin benci. Nang tadinya orang kada benci melihat itu, seakan-akan dibawa pemikiran orang ini kejadiannya benar, kisahnya harapnya ngisahkan. Padahal apa? Ini hanya fitnah semata, nang pada akhirnya adalah merusak karakter, merusak orang lain, nama orang lain. Ngeri kada? Ngeri kamu. Hati solai kamu. Maksudku gini, hati-hati bapandir pun atau apapun, apabila sudah tingkatnya kadar recehan, hati-hati dalam main dalam dunia politik. Dunia politik tuh kejam mana? Ngaringin permainan yang bisa dilihat mata, permainan yang tidak bisa dilihat mata. Kalau bahasa lain benar, politik itu adalah perang, tapi perang tanpa otot. Paham salah? Perang tanpa otot, perang tanpa senjata, perang strategi. Nang gaya apa caranya supaya menang? Kayak orang main bola tuh, kasar lagi, kait ya, seleding ya, macam-macam. Nah, kaina terjadi solah yang disebut dengan durrun li ibadillah, merusak hamba Allah. Apanya nang dirusak? Karakternya, kehormatan dirinya, nang pada akhirnya runtuhnya. Sebelum bertanding sudah gugurakan orang atas kasus asusila. Seorang calon bupati kada boleh asusila, padahal itu zaman sekolah, mereka zaman bahari. Alhamdulillah. Jangan merusak
hamba Allah. Mau merusak dirinya, merusak hartanya, ataupun merusak kehormatan dirinya. Ini jahat. Jahat banget. Wa khislatani laisa fawqahuma syai'un minal birri. Ada dua perkara, kata Nabi lagi. Tidak ada yang melebihi dari dua perkara ini kebaikannya. Artinya, ada dua perkara yang sangat tinggi. Tidak ada yang melebihi dari dua perkara ini. Yang pertama, al-imanu billah. Beriman lawan Allah. Ini yang paling penting. Iman kepada Allah ini lebih tinggi daripada sembahyang. Iman kepada Allah lebih tinggi daripada ibadah-ibadah yang lain. Iman kepada Allah lebih tinggi daripada ibadah ghairu mahdhah. Kenapa? Karena iman billah, iman kepada Allah ini adalah syarat diterimanya ibadah. Iman kepada Allah Ta'ala ini adalah syarat diterimanya segala kebaikan. Maka imanlah yang paling tinggi kebaikannya dari segala kebaikan-kebaikan yang ada. Yang kedua, wan naf'u li ibadillah, memberi manfaat kepada hamba Allah. Memberi manfaat kepada hamba Allah, ini kebaikan yang paling tinggi. Lawan apa? Salah memberi manfaatnya dengan cara apapun, selama cara itu benar. Beri manfaat kepada hamba Allah lewat ucapan kita. Apakah itu nasihat, apakah itu pepadah, apakah itu ilmu. Beri manfaat hamba Allah Ta'ala dengan kekuasaan kita. Kebetulan kita berkuasa. Berilah manfaat kepada hamba Allah. Berilah manfaat kepada hamba Allah dengan kekuatan kita. Kalau kita kuat, bawa orang, menolongi orang dengan kekuatan. Berilah manfaat kepada hamba Allah Ta'ala dengan kecerdasan kita. Sugih kada, kuat kada, pejabat kada, tapi pintar. Napa itu ngaran itu? Wan, tahulah. Sugih kada, jagau kada, baharta kada, pejabat berkuasa kada apa? Tapi pintar. Siapa wan? Tahu re? Tahu? Kancil. Kancil. Nah, kancil itu nama juga binatang pintarnya kan dalam kisah. Alah, makanya selalu cerita si kancil. Pintarlah. Pintar. Dengan kepintarannya, ini banyak menolong. Kadang-kadang diakalinya ya juga. Akhirnya pintar, buaya diakalinya, benar. Harimau diakalinya, singa diakalinya, ini pintar. Pahamlah. Itu kan hanya sebuah simbol aja tuh bahwa ada orang kaina
Inya kada sugih, kada kuat, kada berkuasa, tapi masih kawa memberi manfaat kepada orang lain lewat kecerdasannya, pintar. Pintar nang apa? Banyak. Pintarnya kan banyak. Pintar membaiki TV, bantulah orang lain, berilah manfaat kepada orang lain dengan kepintaran membaiki ini. Dengan kepintaran ini bantu dengan kepintaran. Beri manfaat kepada orang lain dengan kepintaran kita. Ini kada kita ini tak banyak kepintaran kita ini diolah memintari orang. Lamun membikin orang pintar itu bagus. Ini memintari, bahasa lain membunguli. Ay, kalau nangalih toh pintar itu jer, tapi maakali orang darus jer. Yalah, orang kepintaran kita ini supaya bermanfaat lawan orang lain, bantu dengan kepintaran kita. Napa maksudnya, Ban? Maksudnya ini hadis Nabi bukan tertentu kepada orang-orang tertentu. Paham lah. Ini berlaku dengan siapapun kawa memberi manfaat kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah. Wah aku jir tuan guru kada kawa memberi manfaat lawan hamba Allah, kada ngerti. Paham? Orang pejabat, dia bisa memberi manfaat kepada makhluk Allah, dia bisa memberi manfaat kepada hamba Allah lewat kekuasaannya, lewat hartanya dan kemampuannya. Tukang bica kawalah memberi manfaat lawan orang lain, kawa banget. Tukang sayur kawalah memberi manfaat kepada orang lain, kawa banget. Siapapun kawa mengamalkan hadis Nabi ini ialah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u li ibadillah, dan memberi manfaat lawan hamba Allah. Lalu garis besarnya solai Nabi tegaskan khairun nasi anfa'uhum linnasi. Apal salah, hadisnya salah. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat terhadap manusia. Lawan napaknya memberi manfaat, ya terserah aja. Memberi manfaat itu tadi lawan tenaga, lawan harta, lawan kekuasaan, bahkan lawan pikiran. Nah, paham solah. Ini solahai, lamun dibaca oleh orang beneh, orang nang memahami kehidupan atau yang disebut dengan sosiologi. Pahamlah. Lamun orang membaca hadis ini nah, orang itu ahli sosiologi, ahli kehidupan. Ini akan kagum lawan Islam. Oh kayak ini kah Islam? Kayak ini kah Islam? Lamun dibaca dipahami oleh orang-orang Barat nang memadahkan Islam itu teroris, Islam itu kasar, kada benar. Dia akan sadar, oh kada, ajaran Muhammad itu memberi manfaat. Ajaran Muhammad itu kada boleh merusak. Paham? Nah,
Nangko maksud selai hadis ini kam pahami, selai kam hafal, supaya ini bahasa orang sekarang harus memahami isinsi agama. Isi nilai-nilai nang sebenarnya dalam agama. Agama itu bukan hanya bicara ibadah, benai. Agama itu bicara kemanusiaan. Bila orang berbicara agama tapi kadang mengerti kemanusiaan, itu orang bodoh dengan agamanya. Selalu ibadah yang dibicarakan, kada pernah nang lain, kada pernah bicara kemanusiaan. Bah kada ngerti agama ngarannya. Manusia nang baik khairun linnas anfa'uhum linnas. Kebaikan yang tinggi adalah memberi manfaat kepada manusia. Pahamlah. Artinya agama itu soleh bicara kemanusiaan. Bila bicara kemanusiaan, maka jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia yang lain. Manusia yang tidak merusak kepada manusia yang lain. Itulah ajaran Rasulullah, ajaran kebaikan. Paham Rahmat, mun dikembangkan nih Muhammad Taif, Rahmat Taif, penghadis ini ikam akan bicara dengan hukum-hukum kenegaraan. Hukum ekonomi, hukum ini itu bermanfaat lawan hamba Allah. Manfaatnya kan siapa? Polisi bertugas untuk keamanan. Keamanan manfaatnya untuk siapa? Maka ketika polisi memberikan keamanan dan ketentraman kepada manusia, berarti dia sudah berbuat kebaikan yang nilai kebaikan itu sangat tinggi. Tentara menjaga keamanan negara jangan dianggap biasa. Kalau negara ini diserang oleh musuh, diserang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga negara ini kada aman, pesantren kada kawa belajaran dan sebagainya, kacau kada? Kacau. Ketika tentara mengamankan negara, negara ini aman dari gangguan orang-orang luar, negara ini aman daripada gangguan-gangguan pengacau negara, lalu kita nyaman, tentram beribadah, tentram berbuat baik, tentram nuntut ilmu. Hebat kada? Kebaikan kada? Itu kebaikan yang diperbuat oleh tentara yang bermanfaat untuk kita. Kenapa? Negara kita aman. Itu apa? Konteksnya mengenai wan naf'u li ibadillah, memberi manfaat kepada hamba Allah, memberi manfaat kepada rakyat, memberi manfaat kepada bangsa dan negara. Dan inilah jahatnya koruptor, Rasulullah. Karena koruptor itu gara-gara koruptor masyarakat jadi miskin. Kita ini, negara ini kada makmur, salah satu penyebabnya adalah harta negara diambili oleh orang-orang yang jahat itu. Makanya koruptor itu sangat jahat, benar. Sangat jahat. Kenapa? Ad-durru li'ibadillah, merusak makhluk Allah,
merusak hamba Allah. Napanya nang dirusak? Sendi kehidupan ekonomi, sendi kehidupan sosial, sendi kehidupan masyarakat. Paham kan? Itu kan jahatnya korupsi, bukan hal biasanya makan yang haram, kada dampaknya itu durru li ibadillah. Kita ini benar, mohon maaf benar, negara Indonesia ini benar, negara yang terkenal di luar negeri, negara kaya. Kita ini negara kaya, tapi ternyata di dalamnya miskin, aneh. Sugih tapi miskin, aneh gak ada salah. Kenapa salah? Karena kesugihan Indonesia diambil oleh sebagian orang-orang jahat, itu koruptor. Ambil contoh benar, ambil contoh aja. Jika biar pemahamannya berkembang, itu yang aku maksud. Di daerah kita benar ada 2 tambang. Tambang batu bara lawan tambang emas sembama. Pahamlah. Allah memberi tambang batu bara, tambang emas di wadah kita ini agan siapa? Agan siapa? Agan kita. Bukan agan orang luar, bukan orang luar. Lalu dieksploitasi benar. Ini tambang nih diambil emasnya, batu baranya. Siapa nang sugih? Nang sugih siapa salah? Nah ini nang jadi masalah benar. Nang sugih itu pengusahanya, pembeli tambangnya, pejabatnya, dan yang lain-lainnya. Aturan nang kayak apa diulah lewat kekuasaan, lewat apa? Ini supaya untuk kemakmuran daerah, kemakmuran rakyat. Ayo pengusaha juga makmur, tapi jangan dikukut. Paham so? Kan aneh. Tambang batu bara ada di wadah kita banyak, tambang emas ada, tapi masyarakatnya miskin, itu kan aneh. Berarti ada pengelolaan yang kada benar. Pengelolaan yang kada benar. Nah ini yang harus dibujurakan benar. Gak itu caranya mana udah buka tambang liar aja, ada ngalih-ngalih. Ada tambang liar itu tambang rakyat ngarannya mana. Baik tambang rakyat itu sekali. Artinya nampak silahkan masyarakat hendak mendulang emas, tapi ada aturannya. Diatur, dijaga oleh keamanan dan sebagainya. Ayo atur. Ya ada, berduit kada salah. Alhamdulillah. Jadi pencarian masyarakat, seekong datang mendulang hari-hari dapat segram, seekong segram, 2 tahun sugihnya. Cuma tinggal keamanannya aja benar dijaga. Jangan sampai berjudi di tambang ini, jangan sampai mabuk, jangan ada. Itu ada aturan lah, ada keamanan lah supaya bujur-bujur ini kekayaan yang diberikan Allah memang untuk kemakmuran daerah itu sendiri. Ini kekayaan kita ini benar, kesugihan kita ini dikukut orang. Paham lah. Siapa yang mengukut? Di antaranya itu adalah koruptor. Ya koruptor. Jahat kada? Koruptor itu jahat benar. Lebih jahat daripada perampok. Kenapa? Durrun li ibadillah.
merusak rakyat, kemakmuran rakyat. Hanzalah, pahamlah arti hadis ini kan hal biasa adalah hadisnya luas kamu menjawab. Dah, paham Ri? Iman, setelah iman beri manfaat kepada hamba Allah. Kalau dalam konteks ibadah benar kayak ini nang jakorjin ku ucap manusia sekarang mana bagusnya mau ulah sumur lawan mau ulah sungai ban bagus mau ulah sungai. Tapi faktanya sekarang banyak orang maulah sumur bener. Kadahkun maulah sungai. Bukti, hendak bukti. Oke. Hendak bukti gini. Orang umrah bener. Setiap tahun umrah. Beulah nabanya tak? Beulah sumur aja. Beulah sumur aja. Ulah sumur aja. Jaka ulah sungai. Napa artinya? Nab'un li ibadillah. Memberi manfaat lawan hamba Allah. Dan ini kebaikan yang paling tinggi. Wah aku tahun ini kada umrah. Ada duitnya berapa? 50 juta. Haga napa? Aku hendak membantu yatim sekolah. Ini kawa berapa orang? Hebat kada? Nab li ibadillah. Ini nang hebat. Nih bang tahun ini aku kada umrah. Duitnya ada 100 juta. Karena rencana tulak orang bertiga. Kada usah tulak. Hagan apa duitnya? Tuh kasihan niat janda, rumahnya hendak hancur dan sebagainya. Di dalamnya ada anak yatim bertiga. Ku baiki rumahnya, ku beri hidupnya. Mana yang lebih bermanfaat? Itu sungai. Tapi napa? Orang kada mau olah sungai, nang diolah napa sumur. Mungkin ikam kada ke itu, nang ada di pondok paling kene. Orang asik beribadah, disuruh mengajar dakon, padahal pintar aja, ajar ulun asik beribadah aja, bah cocok. Itu lazim ngarannya mun dalam ilmu saraf fi'il lazim la yata'adda ila maf'ulin bih. Kada sampai ke orang get seorang ngeja dalam kehidupan ngarannya sumur. Mandi hebat jadi sumur. Ada orang nggih ayo ulun maajar. Bila maajar napa ini salah muta'addi ya ta'adda ila maf'ulin bih kada ingat inya aja sampai ke murid. Jadi napa ngarannya sungai mengalir terus biar mati tetap mengalir. Lamun sumur kita olah mati karing. Paham salah? Nah, makanya amal kebaikan yang tinggi itu adalah naf'uli ibadillah. Paham salah? Kenapa ya ban? Karena nafsu benar. Kita ini nafsu. Enggak ada kawa bener bahasa paling ringan tuh mulamun gak ada kawa jua mati aja lagi. Apa? Lamun gak ada kawa memberi manfaat lawan hamba Allah ini dengan harta, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan pikiran sama pada tia bungul lah. Dak kawa kejar. Lawan apa aja aku beri manfaat nih lawan montong
beri manfaat lawan doa. Minimal saleh memberi manfaat lawan hamba Allah Ta'ala itu lawan doa. Ayat nang orang wali bener membantu duit kita kawa, bantu ini kita kawa. Aku lawan doa barang bantu nah doakan. Bizahril gaib. Ad-doa'u bizahril gaib mustajabun. Kita mendoakan orang tanpa orang itu tahu, kita mendoakan itu mustajab. Nah, ikam ini berataan nih, beranayan, doakan di sholat. Jangan lupa dah, bos. Aku tiap malam mendoakan ikam dolah supaya nampak lakas. Kada ke itu beranayan aja. Beranayan aja. Nah yuna berapa ekor nan doakan nah ya Allah ya Rabb beri sholah rezeki nang banyak yang luas dan mudah, beri jodoh ini dan nah pajar aku bantu duit kada kawa ini kada kawa doa barang kada kawa juga mati lagi pikai. Allah artinya li ibadillah memberi manfaat lawan hamba Allah Ta'ala ini siapapun kawa. Paham Rahmat? Siapapun kawa udah. Kada ada alasan. Ada alasan. Sholah, doakan sholah. Ada sholah lo, berarti kita beri manfaat lawan sholah tu. Doa sapu jagat aja sudah jarah. Pokoknya sapa kawanan aja benar ya. Nah yo, karena jua ini memberi manfaat lawan kawan. Habis. Kemudian dan kata Ma'ruf Al-Karahi rahimahullah berkata seorang wali besar yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karahi di Baghdad di Irak. Ini wali besar ujar Sidin. Dalam maulidnya ada benar dalam kisah maulid si Ma'ruf Karahi ini. Ada kisah, ada gak salah, ingatlah salah. Dalam kitab cabangnya dalam kitab apa kita belajar Madarijus Su'ud, ingatlah tentang faedah maulid ada dalam kitab Madarijus Su'ud ada. Perkataan Syekh Ma'ruf Al-Karahi, siapa nang membaca akan maulid di duit, nah orang maulid anak bawa duit benar, bawa duit tuh juga berenain bawa duit anak itu, maka duit itu akan berberkah. Ada kali-kali ciri jangan dilenjakan. Ini cari kawannya selai. Ini cari kawannya ngariau terusnya ada aja. Pokoknya kantongnya kada pernah kosong, pasti kada kosong. Adanya ragu-ragu lagi pasti. Kenapa? Duit itu ada. Deh, ini mengriau kawan. Nah tapi maulidnya nang bujur-bujur nah. Maulidnya nang bujur-bujur nah andak duit nah. Ambil berkah. Ada ini Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karahi rahimahullahu ta'ala man qala Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma aslih ahwala ummati Muhammadin Allahumma farrij an ummati Muhammadin kulla yaumin salasa marratin katabahullahu minal abdal. Jelas dalilnya leh? Jelas. Ini bukan dari Syekh Saman Al-Madani, bukan, tapi dari Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Syekh Ma'ruf Al-Karahi ini jauh benar lebih tua daripada Syekh Saman Al-Madani. Karena
di dalam kitab Tabaqatul Kubra ada salah manaqibnya Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Selama ini kita hanya mendengar perkataan Syekh Saman. Siapa yang membaca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin warhamhum rahmatan ammah sebanyak 4 kali, maka dia dimasukkan dalam golongan para aulia Allah. Ini penjelasan Syekh Saman. Mana kitabnya? Mendengar aja juga soalnya. Mendengar siapa? Penjelasan dari para guru. Kenapa? Karena divisi kitabnya. Paham salah? Nah sekarang kita bertemuan. Tapi bukan penjelasan Syekh Saman. Penjelasan Syekh Ma'ruf Al-Karahi yang lebih tua. Lebih tua. Ya hidup kurang lebih di abad antara 5-6 Hijriah. Aneh. Lebih tua. Salah, malah lebih tua daripada Syekh Abdul Qadir ya. Nah, Syekh Abdul Qadir abad ke-5, berarti kada abad ke-5 ke bawah lagi. Karena dalam silsilahnya mana Syekh Ma'ruf Al-Karahi berguru kepada Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami berguru kepada Junaidi Al-Baghdadi. Kada salah kita. Ya sudahlah, nang pasti Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Siapa nang membaca doa Allahumma arham ummata Muhammadin, bolehlah ditambahi Sayyidina Muhammad, silahkan. Allahumma aslih ahwala ummati Sayyidina Muhammadin, Allahumma farrij min ummati Muhammadin. Membacanya kulla yaumin, tiap hari. Sidin gak ada nentuakan kapan, terserah aja. Mau imbah subuh, mau imbah zuhur, mau imbah asar, yang penting 3 kali langsung. Maka katabahullahu minal abdal, Allah menyuratkan dia oleh Allah daripada wali abdal. Apa maksudnya Ban? Maksudnya Ban, ini orang dimasukkan Allah dalam kelompok wali abdal, bukan menjadi wali abdal, bukan. Paham? Tapi dimasukkan Allah ke dalam kelompok wali abdal, yang mana sifat wali abdal itu adalah mereka itu kasih sayang terhadap umat. Salah satu bentuk kasih sayang kepada umat itu adalah mendoakan umat. Ini yang dimaksud wanaf'ulil ibad, memberi manfaat kepada hamba Allah melewat doa. Dan inilah min sifatil abdal, bagian daripada sifat wali abdal. Maka ketika kita disurat oleh Allah masuk dalam kelompok wali abdal, maka kita termasuk mimman yustajabu lahumud doa. Gitu. Kita akan termasuk mimman, orang yustajabu lahum, yang dikabulkan Allah bagi mereka ad-doa. Maka insya Allah
bila orang mengamalkan doa ini, satu masuk dalam sifat wali abdal, masuk dalam kelompok wali abdal. Nang kedua, dia sudah mendapatkan kebaikan nang tinggi karena memberi manfaat kepada hamba Allah lewat doa. Yang ketiga, yustajabu lahumud doa, doa kita akan diijabah oleh Allah. Lamun nang itu jar aku setiap 5 waktu jedah berdoa bagus lagi. Bagus lagi. Ini hubungannya solahai, paham salah? Hubungannya adalah wan naf'uli ibadil lillah. Habis. Hafal mi doanya. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Hafal bol. Alhamdulillah. Ya hafal mi lah. Ya hafal. Barangnya halus soleh halus saja, tapi manfaatnya ya Allah gonal. Ada kisah hati bang merika jadi binian mentarung ganal nih, pahamlah Ahmad merika kamu lamun tarung ganal nih, apalagi bener bah tarung bebanam lawan santan ya, kalau bah belombok iwaknya iwak baung merika. Jangan salah pikir. Habis. Kemudian dan setengah daripadanya itu bahwa sunat ziarah kepada orang sakit ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.